Selamat datang di aplikasi MyQuiz. Untuk mengakses aplikasi ini, silakan buka browser pada laptop atau komputer atau smartphone dengan mengetikkan pada alamat myquiz.jb.polinela.ac.id. Berikut ini adalah panduan tugas akhir pada aplikasi MyQuiz jurusan Ekonomi dan Bisnis untuk level user dosen. Untuk demonya, silakan masukkan username adalah NIP, kemudian memasukkan password, jika sudah memasukkan NIP dan password, kemudian tekan tombol login, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Pada menu tugas akhir, ada beberapa menu. Yang pertama adalah bimbingan. Ini adalah data mahasiswa untuk pembimbing 1, pembimbing 2. Dan itu bisa mencari pada menu tombol pencarian. Untuk proses input data bimbingan, yaitu dengan mengklik tombol kartu kendali bimbingan. Sebagai contoh, di sini mahasiswa atas nama Cici Maya Andini. Nah, di sini ada beberapa informasi yang wajib harus dibaca. Yang pertama di sini ada data mahasiswa, kemudian NPM, judul TA-nya, kemudian ada informasi ketua. Ketuanya adalah pembimbing 1, kemudian anggota ini adalah pembimbing kedua. Untuk mengisi form kendali bimbingan, yaitu dengan menekan tombol form kendali bimbingan. Maka akan muncul inputan form seperti ini, yaitu dengan pertama yaitu mengisi dengan tanggal bimbingan mahasiswa tersebut. Misalnya ini diisikan tanggal 6 November, materi bimbingannya misalnya revisi bab 4. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ACC bimbingan, yang kedua adalah ACC ujian, yang ketiga adalah ACC cetak. Ketika proses bimbingan, yaitu kita memilihnya adalah ACC bimbingan. Ketika misalnya memilih ACC ujian, jika mahasiswa sudah diperbolehkan untuk ujian. Ketika ACC cetak, ketika mahasiswa sudah selesai ujian dan merevisinya, kemudian pembimbing bisa memilih ACC cetak. Nah, di sini karena proses bimbingan, maka yang dipilih adalah ACC bimbingan. Nah, di sini ada catatan dari materi bimbingan tersebut. Silakan perbaiki untuk arsitektur aplikasi. Kalau sudah semua diisi, kemudian klik tombol tambah, maka akan muncul di record-nya, yaitu tanggal bimbingannya, kemudian materi bimbingannya apa, kemudian catatan bimbingannya. Silakan perbaiki untuk arsitektur aplikasinya. Kalau misalnya mau diedit juga bisa, yaitu ada di sini ada menu
tombol aksi. Ini kalau untuk mengedit, untuk menghapusnya juga ada yang gambar yang merah ini. Contohnya untuk mengedit, silakan klik edit data. Nah, misalnya ini mau saya edit catatannya, silakan perbaiki arsitektur aplikasi dan database. Kemudian kalau sudah diisi untuk materi bimbingannya, kalau misalnya ada perbaikan, kalau tidak ada dibiarkan saja untuk sesi bimbingan karena ini dalam proses bimbingan. Kemudian silakan klik tombol update. Nah, yang sudah diisi update tadi maka akan berubah. Yang dirubah kan tadi adalah catatan dosen, di sini adalah database. Kemudian apabila mahasiswa sudah bimbingan minimal 8 kali, kemudian diperbolehkan mahasiswa untuk ujian, sesi ujian, maka pembimbing bisa mengisi lagi di form kendali bimbingannya. Misalnya di sini tanggalnya adalah saya buat tanggal 13 November. Materi bimbingannya adalah ACC ujian. Kemudian di sini adalah pilihnya adalah ACC ujian. Kemudian catatannya, laporan sudah lengkap dan siap cetak. Kalau sudah, kemudian klik tombol tambah. Nah, maka di sini akan muncul materi bimbingannya. Kalau misalnya ada yang mau diedit seperti tadi, silahkan klik tombol pensil seperti yang warna biru, atau mau dihapus silahkan dihapus. Kemudian kalau misalnya mahasiswa sudah selesai ujian, kemudian mereka sudah merevisi, kemudian mau diisi ACC cetak, kemudian silakan klik lagi form kendali bimbingan lagi. Maka materi bimbingannya, mau tanggalnya, misalnya tanggal kemudian materinya, laporan saya direvisi. Nah, di sini pilihnya adalah ACC cetak. Nah, catatannya di sini ada opsional, boleh diisi atau tidak. Kalau mau diisi, silahkan diisi. Kalau tidak, dikosongkan saja. Kemudian diklik tombol tambah. Maka akan muncul di sini record dari proses mahasiswa bimbingannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah menu revisi. Ini adalah data mahasiswa untuk penguji 1 dan penguji 2. Di sini ada fasilitas pencarian search untuk mencari nama mahasiswanya, atau silakan bisa dicari untuk nama mahasiswa yang mau diklik kartu kendali revisinya. Sebagai contoh atau demonya, di sini adalah Alena Dina Lailis. Kemudian klik tombol kartu kendali revisi yang berwarna hijau ini. Nah, kemudian ada informasi di sini terkait dengan data mahasiswa tersebut. Kemudian untuk mengisinya, di sini ada tombol form kendali revisi. Untuk pengisiannya silakan klik yang form kendali revisi. Nah, untuk yang NPM, nama, tahun ajaran, dan dosen, ini dibiarkan saja. Kemudian tanggal revisi silakan diisi. Misalnya saya buat di sini tanggal 4 November.
kemudian materi revisinya apa, misalnya materi revisinya PA, ACC revisinya. Di sini ada ACC revisi dan ACC cetak. Karena masih dalam proses revisi, maka saya pilih ada ACC revisi. Tapi kalau misalnya udah selesai semuanya dalam revisinya, kemudian mau dipilih ACC cetak, pilih yang ACC cetak. Oke, di sini saya akan pilih yang ACC revisi. Nah, catatannya di sini opsional, boleh diisi atau boleh tidak. Misalnya catatannya, perbaiki sesuai dengan arahan. Kemudian klik tombol tambah. Data yang diinputkan tadi akan muncul di bagian bawah sini. Tanggal, kemudian verifikasi pengujian ACC revisi. Jika mau diinputkan ACC cetak, di sini bisa diklik form kendali revisi lagi. Tanggal revisinya misalnya tadi tanggal 4, sekarang dibuat misalnya ACC cetaknya tanggal 12. Materi revisinya saya buat TA. Nah, di sini untuk ACC revisi ini bisa cetak karena mahasiswa sudah selesai untuk merevisinya, sudah diverifikasi yaitu adalah ACC cetak dari penguji. Catatannya sudah selesai direvisi. Kalau sudah, kemudian klik tombol tambah. Maka akan muncul di sini ACC cetak yang di bagian atas sebagai demonya. Nah, kalau untuk mengeditnya bisa klik tombol yang warna biru ini atau seperti gambar pensil ini. Kalau untuk proses editingnya ada misalnya ada yang perlu dirubah kata-katanya, misalnya TA-nya mau saya ganti misalnya tugas akhir. Sudah selesai direvisi untuk naskahnya, misal catatannya. Kalau ACC-nya bisa dirubah mau kembali ke revisi lagi atau cetak. Tapi karena ini tadi saya ingin merubah hanya di materi revisi dan catatan, cukup dua ini saja yang dirubah, yang lainnya dibiarkan saja. Kemudian klik tombol update. Ini akan muncul hasil updatean yang tadi yang sudah dirubah, ACC cetak. Kalau mau dihapus, tinggal tekan tombol yang warna merah ini atau gambar seperti tong sampah ini, silahkan klik tombol hapus data. Kemudian di OK. Nah, itu untuk di menu revisi. Kemudian selanjutnya adalah history bimbingan, menu history bimbingan. Nah, di history bimbingan di sini adalah history dari mahasiswa untuk kita sebagai pembimbing dari semester-semester sebelumnya. Itu bisa kita lihat di fitur history bimbingan. Nah, untuk memfilternya di sini ada tahun ajaran, bisa dipilih tahun ajarannya. Misalnya 2019-2020 dipilih misalnya yang semester genap. Kemudian klik tombol filter. Jadi nanti yang akan muncul adalah mahasiswa bimbingan yang kita sebagai pembimbing 1 dan pembimbing kedua pada semester genap 2019-2020. Atau kalau mau dicari ya silakan klik atau diketikkan pada tombol pencarian. Nah, kemudian misalnya untuk melihat itu di sini ada aksi melihat. View ini untuk melihat proses detail data bimbingannya, detail bimbingannya, kapan mulai bimbingannya sampai proses akhir, sampai ACC cetaknya sudah bisa kelihatan di sini. Ini memudahkan pembimbing untuk melihat laporannya. Kemudian bisa juga dicetak, itu yang berwarna hijau ini, itu silakan tinggal diklik.
proses untuk convert ke PDF-nya. Jadi bisa melihat dari laporan dari mahasiswa tersebut yang sudah dikumpulkan, bisa di-download juga. Nah, ini di-download nanti akan jadi file PDF. Itu untuk di history bimbingan tugas akhir. Kemudian menu selanjutnya adalah history revisi. Sama seperti yang tadi, di sini adalah history dari revisi. Jadi diposisikan ini sebagai penguji 1 maupun penguji kedua. Bisa melihat informasinya juga. Misalnya tadi sebagai contoh Alena, bisa kita lihat view infonya, prosesnya dari perbaikan gitu ya, dan seterusnya. Kemudian bisa dicetak juga history dari revisinya. Ini undangan untuk ujiannya, penguji sebagai penguji. Kapan ujiannya, informasi sudah ada di sini. Nah, itu untuk di menu revisi. Selain itu juga sama seperti di history bimbingan, bisa di filter juga. Mau semester ganjil, semester genap, tahun ajarannya itu bisa dipilih, kemudian tinggal di filter. Mungkin itu saja untuk panduan tugas akhir pada aplikasi MyPis untuk level user dosen. Terima kasih.